menceritakan apa yang membuat anakku murung seharian. Seandainya Anda dapat memutar waktu, maukah Anda memperbaiki kesalahan Anda di masa lalu? Tentu saja tidak. Sebelum aku memberitahu alasannya, aku akan menceritakan sebuah cerita pendek untukmu. Di suatu tempat di dunia, terdapat desa kecil yang penghuninya tidak lebih dari 25 orang, yang terdiri dari beberapa keluarga dan kepala desa yang dituakan. Umurnya sudah melebihi 1 abad. Masyarakat desa sangat menghormati kata-katanya dan menganggap dia sebagai tetua desa, bukan karena sembarang alasan seperti tahayul atau pamali yang banyak orang-orang dulu bilang, tapi karena di dalam usianya yang tua, terdapat pengalaman panjang yang membuatnya menjadi ensiklopedia hidup bagi masyarakat desa, yang berguna untuk mengenali mana tumbuhan yang boleh dimakan dan mana yang beracun pada saat warga desa tidak beruntung dalam perburuan. Karena kondisi tanah di situ tidak cocok untuk bertani, maka satu-satunya sumber daya warga desa didapat dari berburu, dan dia sangat melarang keras warganya untuk pergi berburu ketika musim hujan, karena ketika hutan banjir, banyak hewan pemakan daging yang berdatangan. Hingga suatu hari pada satu malam, seorang anak muda mencoreng tetuanya yang tak terlanggar selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Anak itu tidak puas jika hanya memakan tumbuh-tumbuhan selama musim hujan. Hawa nafsu menuntuknya untuk mendapatkan lebih, kemudian menuntun sang anak menapaki langkah menuju hutan yang digenangi air setinggi pinggang orang dewasa. Gelapnya malam tidak menyulitkan dia yang sudah terbiasa berburu pada malam hari. Satu persatu ia masukkan ikan-ikan ke dalam tas anyam bambu yang tergantung di punggungnya. Kuantitas ikan sudah melebihi dari cukup untuk jatah makan keluarga selama 3 hari, tetapi masih saja hawa nafsu menuntutnya. Ia begitu kegirangan akan hasil tangkapan ikannya sampai ia tidak sadar bahwa maut sedang mengawasinya. Dengan sangat tenang seekor buaya mendekatinya melalui dasar sungai. Jaraknya hanya beberapa meter hingga hanya beberapa senti dari punggungnya. Moncong sang buaya terbuka lebar, siap melahap santapan malam yang berdiri tepat di depannya. Gerakannya begitu cepat sehingga sulit untuk diantisipasi oleh si anak muda. Namun ia masih sempat bereaksi spontan menghindari moncong sang buaya. Kecuali sebelah tangannya yang berhasil dicaplok sang buaya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, anak muda itu bangkit berdiri. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari meninggalkan hutan menuju desa. Tanpa mempedulikan hasil tangkapan ikan yang terjatuh saat ia menghindari caplokan sang buaya. Ia terus berlari sambil bersumpah dalam hati, "Aku tidak mau lagi membantah perkataan orang tua." Beberapa hari kemudian, ia terlihat sedang duduk-duduk di depan rumahnya bersama keluarga dan beberapa tetangga. Suasananya ceria seperti biasa, tidak ada kesedihan di wajah anak muda itu. Ia tidak mengutuk hari di mana ia kehilangan sebelah tangannya. Ia juga tidak menjadi pembenci seekor buaya karena telah merenggut sebelah tangannya. Mengapa demikian? Jika aku menjadi seorang muda, aku akan membenci seekor buaya dan menjalani hari-hari, minggu-minggu, bahkan beberapa tahun yang sedih karena telah kehilangan sebelah tanganku. Karena ia menganggap kejadian itu sebagai bagian dari kehidupan. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tidaklah bijak terus meratapi dan menyesali kesalahan yang telah kita perbuat, karena jika tidak pernah melakukan kesalahan, tentu kau tidak tahu bagaimana melakukan hal benar. Aku senang ceritaku berhasil mengendurkan kemurungan di wajahmu.